Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin amma ba'du. Para jamaah semua, para ibu, sahabat saya yang pada siang hari ini mengikuti ngaji kolbu kitab Maqasidur Riayah, izinkan saya membaca dan sekaligus memberi keterangan. Moga-moga apa yang kita kaji mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang tidak pernah kita mampu menghitungnya. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim alaih. Para jamaah, para salikin, ibu dan bapak sekalian, sahabat-sahabat saya, kolega saya yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kita masih di dalam bab faslun fima yudha'ifu dawa'iyar riya' wa yukassiru asbabahu. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dan pendorong agar kita itu tidak riya. Jadi ini hal-hal yang penghancur. Jadi faktor yang bisa memotivasi agar kita nggak usah riya. Ya. Di dalam akhir dari contoh mengapa dan kita itu dorong agar kita tidak riya, caranya menghancurkan nafsu. Kemarin disebutkan wa minha ma yataraddu lahum min iqabillahi ta'ala wa syuhtihi wa adabihil alimi fil akhirah. Jadi disebutkan kita harus tahu bahwa yata'arraddu lahu min iqabillahi ta'ala, yaitu tentang hukuman dan murka Allah, wa syuhtihinya ya, wa adabi dan adab Allah itu sangat pedih fil akhirah, nanti di akhirat. Jadi itulah yang menjadi penghalang agar kita itu tidak bismillah, moga-moga tidak riya terhadap ibadah dan amalan-amalan kita. Oleh karena itu mari kita lanjutkan contoh-contoh yang lain. Para salikin, saya ingin meneruskan. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha annahu la ya'manu ayyu ajjilallahu ta'ala ba'dal uqubati wa la yumhilahu fayafdhahu wa yamqutahu liman kana yadhabu ilahi bi riya'ihi. Jadi disebutkan di sini wa minha, dan dari sebagian sebab-sebab atau motivasi atau kekuatan yang kita itu mendorong untuk tidak riya, annahu la ya'manu, ya, karena kita itu tidak yakin, ya, tidak aman, tidak yakin ayu ajalau ta'ala, Allah itu apakah mempercepat, ya, ba'dal uqubi wala yumhilahu, atau menunda terhadap sebagian hukuman itu, kan tidak ada yang tahu. Jadi kalau kita riya, yang jelas akan membakar, ya, apalagi itu kita dalam posisi iri dengki pada orang lain, itu sama saja membakar ibadah kita, amal kita itu seperti halnya membakar kayu bakar oleh sebuah api. Jadi muspro apa yang kita amalkan itu.
Nah, di sini kita juga nggak tahu apakah Allah itu akan yu'ajjalallahu ta'ala, Allah itu akan mempercepat ya atau menunda ya terhadap hukuman-hukuman kita. Nah, ya. Dan seperti itulah karena bisa jadi fayakhfadahu wa yamkutahu ya, padahal bisa jadi ya, salah satu dari hukuman Allah itu membuka aib kita di hadapan orang lain dan memurkainya. Jadi repot ya para salikin, memang ya bismillah kita belajar untuk tidak riak. Soalnya kalau riak kadangkala orang itu tidak mampu untuk introspeksi. Yang dilihatkan itu biasanya baik terus dirinya. Padahal yang aib itu tidak. Lah, kalau orang riak bisa jadi Allah itu mempercepat ya hukumannya itu di dunia dalam membuka aib itu. Ya. Sedih ya, sedih, terenyuh ya kalau sudah seperti ini. Meskipun Allah itu Rahman Rahim, tapi bisa jadi kalau kita itu riaknya, dan riak itu intinya adalah ingin dipuji, ingin mendapatkan korban manusia, berarti itu kan menyamai Allah. Bisa jadi dipercepat, ya ajalallahu ta'ala itu dipercepat apanya? Hukumannya itu ya. Ya, liman kana yatahabbubu ilahi bi riyaihi, dan orang itu ya di hadapan orang yang orang itu tidak ngerti terhadap kita. Orang yang kalau kita tahu sahabat kita mungkin kita ikut nutupi. Kadang-kala orang yang tidak kenal justru dibukakan aib-aib kita. Masya Allah ya. Naudzubillah, moga-moga tidak terjadi pada diri kita ya. Ya, ilahi biriyaihi, yang itu ya aibnya itu dibuka ya ilaihi kepada orang ya biriyaihi karena tindakan riak kita itu. Jadi dengan demikian kalau kita merasa tidak aman, udahlah janganlah, ini nggak tahu ini nanti kapan Allah mengadabnya, Allah akan membalasnya. Nah, karena itu sebaiknya kita tidak riak. Karena kita tidak tahu apakah balasan itu di dunia atau di akhirat, ataukah dalam waktu dekat atau lambat, kita tidak tahu, sebaiknya kita tidak riak. Kira-kira makna dibalik makalah atau alinea ini adalah seperti itu. Nah, saya lanjutkan contoh yang lain ya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa minha takbihu ma yuhabbibuhu ilal ibad bima yukhdhihu ila rabbil ibad. Ini agak keras juga. Wa minha, dan sebagian dari hal yang agar kita tidak riya, takbihu ma yuhibbahu. Jadi kita itu seseorang disukai akan dijelek-jelekan di hadapan para hamba. Ya. Jadi dengan demikian berat juga ya. Orang yang riya, kemudian orang yang tahu terhadap kita itu ikut menjelek-jelekan, dijelek-jelekan di hadapan para hamba, ilal ibad. Kira-kira dibully lah. Wah, Pak itu, Bu itu, Pak ini, Pak itu, ngomongnya saja, itu loh. Nah, terus dibuka aibnya, dibuka, dijelek-jelekan di hadapan hambanya. Mengapa? Bima yubghiduhu ila rabbi ibad. Karena dia juga melakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Mungkin begini sahabat, kita menjelek-jelekan orang atau kita dijelek-jelekan itu karena akibat kita. Kalau kita dijelek-jelekan orang, jangan memang karena kita itu telah membuat jelek orang lain. Nah, itulah. Sehingga dengan demikian Allah murka. Jadi bisa jadi orang itu dibalas oleh kekuasaan Allah. Padahal kita tidak ingin membalas terhadap orang-orang yang membuat fitnah, membuat kesalahan pada kita. Kita nggak mau untuk membalas. Tapi Allah bisa jadi membalasnya. Ya,
Karena apa? Yaitu bima yubghidhuhu ila rabbil ibad. Karena kita itu telah melakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Menfitnah, mendolimi, misalkan itu ya. Kemudian memperlakukan apa ya, karakter assassination ya. Kemudian membunuh karakter kita, menjelekkan di hadapan orang lain ya dengan cara seseorang itu riak. Ya, itu bisa jadi Allah murka. Karena apa? Karena memang perbuatan seperti itu tidak dikehendaki oleh Allah. Ini contoh lain ya. Para salikin selanjutnya adalah wa minha tazyinuhu lahum bima yusinuhu indallahi ta'ala. Dan wa minha, dan sebagian lagi adalah tazyinuhu lahum, dari seseorang membuat sesuatu yang indah bagi mereka ya, memuji ya, menceritakan apa ya, ada maksudnya, memuji itu ada maksudnya ya, kemudian dia menyanjung ya, padahal dia itu dalam rangka mendapat balasan atas sanjungan itu. Jadi karena itu kalau orang itu membuat yang indah bagi orang lain, biasanya menurut Rasulullah itu sama saja orang itu mematahkan tulang belakang kita. Jadi kalau orang itu sudah dipatahkan tulang belakang, bisa jadi kita itu sudah lemah, nggak punya daya. Karena itu rayuan itu memang sangat luar biasa. Membuat kata-kata manis, memuji itu luar biasa. Nah, sehingga itu mematahkan kekuatan kita. Nah, seperti ini oleh Rasulullah ya, bahasa kasarnya lempar saja debu orang yang sukanya memuji-muji itu ya. Karena itu kalau kita terlena atas pujian itu, kita itu adalah akan bisa terlena. Kemudian orang yang membuat selalu indah dan mereka itu apa? Bima yusinuhu inda ta'ala. Dan hal seperti ini ya membuatnya malu di hadapan Allah. Jadi orang-orang yang dipermalukan di hadapan orang lain itu apa? Ancamannya berat. Jadi kalau sekarang itu dalam hal apa saja kok meraih jabatan, kekuasaan dengan cara menfitnah, mendolimi, kemudian menghancurkan masa depannya, dan itu dipermalukan orang, Allah lah yang akan membalasnya. Dan ini bagian dari sebaiknya kita itu jangan dalam hal ini bisa memuji, bisa karena riya, di dalam menyanjung-nyanjung orang dan lain sebagainya itu. Berat ya Bapak Ibu sekalian, ya termasuk kita semua yang biasanya aktif di ormas-ormas, aktif di organisasi, selalu tampil di depan publik. Lah ini biasanya gangguannya memang riya, ujiannya riya. Jadi untuk tawadhu kemudian sederhana itu memang agak berat. Tapi insya Allah ya, yang penting apa saja kalau kita tidak memulai untuk berdakwah, untuk melalui amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain untuk berbuat baik, kapan? Sambil menata hati kita itu agar ikhlas di dalam beramal. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, contoh tadi yang berapa ya? 3 yang pertama ini menunjukkan bahwa seseorang itu tidak boleh basa-basi, intinya itu. Jadi sederhana saja. Jadi jangan suka menjanjung, jangan juga riak, jangan memuji orang, jangan pamrih terhadap orang, terhadap apa yang ia lakukan. Udah tulus aja, membantu tulus, berdakwah tulus ya, mengajak orang tulus ya, dan berhubungan dengan orang itu dalam konteks ikhlas tulus saja. Memang ikhlas itu tidak ada pernah ada kelasnya. Seperti sabar. Kalau sabar sampai kapanpun ujian juga nggak akan pernah selesai. Habis ini itu dari anak istri, istri suami, suami cucu, semua nguji dan kita harus sabar.
Ikhlas juga gitu, belajar ini ujiannya. Karena memang setan itu selalu ingin, ya bahasa Jawa itu nguncekin ya. Jadi diuncekin terus. Loh kau itu pinter loh, masa orang ngaku pinter. Oh kau itu maaf ganteng loh, masa orang merasa ganteng. Kau itu ayu loh, kok orang merasa ayu. Waduh, digoda terus oleh setan. Nah artinya apa? Artinya kita ya sederhana saja di dalam hidup. Jalanin saja, nggak usah banyak pamrih, nggak usah riak, dan sudah tidak perlu banyak menyanjung. Ya, sekarang sisi lain tadi itu sederhana. Nah, sekarang ada contoh lain para salikin, para jamaah yang saya hormati. Wa qallal mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Wa minha taqarrubu ilahim bima yu'idu an rahmatillah ta'ala wa man ba'uda anillah faqad hawa bihi rihusu'il ma'siyah fi makanin syahik wa dhalla dhalalan ba'idan wa khosiran khusronan mubina. Ini sudah mulai kelihatan hasilnya. Cara untuk menghilangkan agar kita tidak riya itu apa? Ya, ini contohnya bagi yang riya. Wa minhum taqarrubu ilahim. Ada cara orang itu mendekatkan diri pada mereka. Kita dengan atasan, kita dengan orang kaya, kita dengan ya kalau masih pacaran, kita dengan calon mertua. Waduh, mendekatkan ramah. Ya, begitu menjelang lamaran semuanya dikasih. Tapi begitu sudah jadi istri, jadi suami, jangankan oleh makanan pun tidak dikirim. Nah, jadi kadang-kala itu ya manusia itu ya wa minha taqarrubu ilahim, dan orang itu senengannya dan mendekatkan diri. Ya, apa mendekatkan itu apa ya? Carmuk lah ya. Bahasa modernnya carmuk ya. Carmuk atau absen dulu, absensi ya. Ya. Padahal cara mendekatkan seperti itu bima yu'iduhu an rahmatillah ta'ala, dengan cara ini sesungguhnya ini menjauhkan diri kita dari rahmat Allah. Jadi orang kalau pamrih, berhubungan pamrih dengan orang, ya baik itu dalam ibadah maupun dalam organisasi, ya rahmat itu enggak turun. Rezeki yang kita dapatkan juga enggak akan ada berkahnya. Uang itu kita ngerayu kok dapatnya. Habis dirayu kena, habis dapat ya sudah ditinggal. Apalagi orang yang memberikan itu sudah enggak jadi orang, ditinggal. Ya bahasa Jawanya dijejek. Dijungkalkan. Kowe iku ora bermanfaat karo aku, ya wis aku melayu, aku pengen golek liyane. Wah, naudzubillah. Wis lah, percaya dengan saya. Orang yang mencari rezeki dengan cara ini biasanya adalah ya'iduhu an rahmatillahi ta'ala. Orang seperti ini rezekinya akan jauh dari rahmat Allah. Ya. Jadi enggak usah namanya carmuk-carmukan, enggak usah. Ya udah kalau organisasi datang, absen, ngantor, kerja yang baik, kerja baik. Nanti kan kelihatan ini maaf yang bagi yang sudah di dunia profesi, KPI-nya kan kelihatan. IQ-nya kan kelihatan, indikator kriteria utamanya kelihatan. Oh ini bisa, ini tidak bisa. Enggak usah ngerayu. Ya, oke. Kalau sudah ngerayu dalam hal mencari rezeki itu akan dijauhkan dari Allah subhanahu rahmat Allah taala ya. Wa man ba'du anillah, dan orang seperti ini ya juga jauh ya dari apa ya, anillah mesti jauh dari Allah, faqad hawa bihi, dan orang ini akan dihempaskan. Hawa bihi, dan orang itu terhempaskan. Paling tidak orang juga akan tahu itu senengannya ngerayu kok. Dikasih pekerjaan juga nggak akan bagus kok. Lama-lama ketahui, udahlah. Pokoknya setiap orang itu ngerayu, si X ngerayu nggak usah dikerjain. Anggap saja angin lalu. Ya, ngawas itu, bos, nggak usah tinggep ya. Rihu su'mil maksiyah, dan dia itu biasanya
apa tadi, dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari jauh dari Allah itu karena apa? Rihus su'mil maksiyah, karena dia itu akibat dari angin sial kemaksiatan. Jadi kalau angin sepoi-sepoi, hembusan zikir itu bisa nangis. Tapi kalau maksiat, ya kemudian dijauhkan dari Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, fi makanin sahik, orang seperti ini kalau ketahuan lama-lama, fi makanin sahik, orang ini akan dipencilkan, diisolasi. Sekali tahu, sekali nggak tahu, dua kali nggak tahu, lama-lama nggak usah koncoan karo kuwi. Oh isine nglayu tok kok iku mari ngono njaluk pekerjaan itu. Nah, adalah. Jadi ini lama-lama orang itu fi makan sahik, dan orang seperti akan dijauhkan di hadapan Allah juga dijauhkan, ya, di hadapan manusia juga dipencilkan, ya, dienklav, ditutup, ya, seluruh jalurnya. Wa dhalla dhalalan ba'ida, orang seperti adalah tersesat yang sangat tersesat. Jadi tersesatnya tersesat ini udah nggak ada lagi di atas tersesat lagi. Ini orang yang tersesat yang sangat tersesat, ya. Wa khasira khusronan mubina, orang ini adalah rugi serugi-ruginya. Maunya amal gosong, ya, maunya memuji dipekna, klik, ya. Paling rayu ndak usah mlebu kuping tengen, mlebu kuping metu kuping kiwa. Kalau orang itu lama-lama kelihatan, orang itu jujur tidak jujur itu kelihatan. Akhirnya di hadapan Allah juga dapat rahmat, jauh dari Allah, dan dipencilkan apa ya? Dikucilkan, ya, dipencilkan itu kok pencil, dikucilkan dari pergaulan manusia. Artinya itu apa? Artinya ancamannya, hukumannya itu langsung di dunia. Para salikin, saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa min tahammudu ilaihim bima yujibu dammatan indallahi ta'ala. Ya. Ini sama, mirip dengan aja. Wa minha tahammudu ilaihim, dan orang itu juga sukanya memuji. Ya, tadi itu mendekat. Nah, ini lebih keras lagi. Kalau tadi itu adalah wa minha taqarrabu ilaihim, mendekat. Oh, ada. Oh, ketok, wis penting ketok. Kalau sekarang ini adalah tahammudu ilaihim, memuji. Oh, bapak hebat, ibu hebat, pak direksi hebat. Siapa lagi kalau bukan bapak? Waduh. Tangannya gini, 10 jari gini terus itu. Padahal selain itu di balik itu nggak begitu-gitu amat. Nah, ini hanya nyenengkan aja kan. Siap bos, siap bapak, gitu kan. Nah, ada perintah, itu kan. Bahasa-bahasa sekarang itu kan gitu kan. Ya, hebat, bapak hebat, ya. Wa minha tahammudu ilaihim, ya. Bima yujibu dhammatan indau ta'ala, memuji mereka itu sesuatu yang memunculkan Allah itu dhammatan indallah. Justru Allah mengecam. Allah nggak suka. Orang yang suka memuji itu Allah nggak suka. Yang carmuk itu Allah nggak suka. Nah, kalau orang carmuk itu gandengannya riya. Ya, pura-pura sholat, pura-pura ibadah, pura-pura ahli zikir, padahal tidak. Karena itu sudah kita bahas yang pertama kan di awal-awal gitu. Jadi dengan demikian janganlah kita suka memuji. Kalau memuji itu memuji manusia, itu hubungannya dengan riya. Kalau sudah riya, apa? Bima yujibu dammatan indahu ta'ala, Allah murka terhadap, Allah mengecam terhadap hal-hal seperti itu. Berat ya Bapak sekalian. Gimana ya sekarang itu kalau nggak memuji nggak dikenal ya. Kalau nggak mendekati pimpinan saya nggak bisa naik pangkat ya. Kalau nggak deket dosen nilainya saya C. Biar baik menjadi B menjadi A, ya ngirim buah-buahan ya. Ya kalau nggak gitu nanti nilai saya C.
Masa IP saya 2, ya, padahal cari kerjaan syaratnya 3/4 kalau perguruan tinggi swasta, 3 kalau perguruan tinggi negeri. Loh nanti gimana? Ya wis apa-apa tak nyanjung-nyanjung. Nah, ini nggak boleh ya. Belajar, kalau cari A ya belajar, kalau B ya belajar ya. Jangan jalan pintas untuk ya cari nyenengkan dosennya, nyenengkan atasannya. Oke. Ikunya aja deh. KPI-nya diperbaikilah individu. Insya Allah nanti akan dapat tempat. Kalau asesmennya baik. Kalau diajak kompetensi, orangnya kompeten. Bukan BK, tapi K. BK itu kalau dunia sertifikasi belum kompeten. Kalau sudah kompeten, tandanya K, kompeten. Nah itu aja. Kalau kompeten, insya Allah kita akan dapat tempat. Para salikin, saya lanjutkan. Wa qala mu'allif fi hadzal kitab wa nal bihima bi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin. Wa minha irda'uhum bi ta'arrudhi li syukhtillahi ta'ala ma'a khabuti amalihi yauma faqrihi wa wafaqatihi wallahu lam yakun illa khajlatuhu baina yaday rabbil alamin idza urida alaihi iqbaluhu 'alan nas wa iradu 'anillahi ta'ala lakana dzalika min a'dhamil uqubi wa audha'iha. Jadi ini contoh lain para salikin, sahabat-sahabat saya. Wa minha, dan sebagian dari mereka itu ya irda'uhum bita'ridi li syukhtillahi ta'ala. Jadi mereka sikap senang mereka dengan menunjukkan pada murka Allah ya beserta kesia-siaan amalannya ma'a khubuti amalihi ya. Jadi kita kalau kita suka menunjukkan amal-amal kita maka akan sia-sia. Yauma faqrihi wa faqatihi. Maka dengan demikian kita pada saat itu, ini pengertiannya, pada yaumil akhir kita akan jadi orang melarat. Jadi melarat itu orang yang rugi, seakan-akan di dunia ini adalah amalnya banyak, tetapi di akhirat entek, empty, entek. Ya, katakan bahasa Inggris itu kan empty. Nah, bahasa Jawanya entek, empty, entek. Nah, mirip-mirip ya. Ya, itu wallahu laulam yakun illa khablatuhu baina yadayya rabbil alamin. Maka sungguh andai cukup dengan perasaan malu di hadapan Tuhan ya idza urida alaihi iqbaluhu, saat dia ditampakkan ya iqbaluhu alan nas, ditampakkan oleh Allah apa? Iqbalu alan nas. Loh, kamu itu menghadapnya pada manusia bukan menghadap saya. Kata ibadahnya itu golek peh ya. Ini orang Jawa Timur, Tulungagung. Golek peh, golek apa ya, dipeh di sanjung ya, tidak kepada saya kok. Dikasih tahu idza urida alaihi iqbalu 'alan nas, kamu itu beribadah menghadapnya, yang dicari itu 'alan nas wa i'raduhu 'anillahi ta'ala. Tetapi sungguh kamu itu apa? Kamu itu adalah melengos atau berpaling dari saya. Enggak, kowe itu golek ngamalmu itu karena menungso, bukan karena saya, kata Allah ya. Ya apa? Lakana dzalika min a'dhamil uqubati wa audha'iha. Maka dengan demikian niscaya itu menjadi hukuman paling besar dan paling menjatuhkan. Jadi kalau Allah sudah tahu seperti itu, Allah kok dihapusi, kan tidak bisa, roh hati kita kok ya. Jadi dengan demikian kamu itu ya sia-sia. Yang terakhir contoh pada hari ini para salikin rahimakumullah, saya baca sekali lagi, saya teruskan. Wa qala al-mu'adzif fi hadzal kitab wa minha anna ridhon nasi anhu ghayatun la tutraku wa matlubun la yamlaku faqat yurdi ba'dhum ma yushitul akharin. Ya. Di sini para salikin ya
Wa min anna ridhon nas anhu. Ya, ada caranya juga cara menyenangkan. Ya, tadi kan ada cara mendekat, cara memuji, cara menyenangkan orang, ya. Dengan cara apa? Ya, mengapa dia itu menyenangkan manusia, ya? Ya, ghayatal latutraku wa matlubun walam yumlakun. Dia menyenangkan orang itu karena apa? Keinginannya itu takut tidak dapat diraih, ya. Ya. Kemudian wa matlubun la yamlukun. Jadi kalau tidak menyanjung, tidak menyenangkan, maka apa yang dia inginkan tidak dapat diraih, tidak dapat diharapkan, dan tidak dapat dimiliki. Ya, ini memang sudah tahu diri, sudah tahu kalau dirinya itu kalau nggak ngerayu nggak dapat pekerjaan. Ya, kalau tidak menyenangkan orang tua, atasannya, kalau tidak kirim-kirim parcel, kalau tidak kirim-kirim buah, ulang tahunnya apa, nggak dapat itu. Ya, apa ya kalau sudah seperti ini ya, maka dengan demikian, ya, wa madlam faqat yurdi ba'dahum, maka dengan demikian orang lain itu juga bisa jadi tidak ridho malahan. Nah, ini tahu saya disogok ini, saya tahu ini dicatat, siapa saja yang mengirim kepada saya tidak akan pernah naik pangkat malahan gitu loh, ya. Nah, ini bagi orang sadar, ya. Ma yushitul akharin, maka membuatnya sebagian yang lain marah malahan. Jadi biasa-biasa, hidup adalah biasa. Biasalah yang bisa menenangkan kita. Ya, gitu aja. Memaknai hidup itu biasa. Rezeki ada sedikit, alhamdulillah. Banyak, alhamdulillah. Belum naik pangkat, terus bekerja secara profesional. Lama-lama memang sampai. Ya, tidak ada namanya orang bersenang-senang kemudian itu tidak ada. Pasti berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian. Jadi nggak usah jalan pintas, riya, kemudian menyanjung, mendekatkan diri, ya, memuji, kemudian membuat senang atasannya, nggak perlu. Karena itulah dengan cara itu berarti kita riya. Kalau riya itu berarti amalan kita itu tidak ada artinya. Demikian para salikin, para sahabat-sahabat saya, para jamaah semuanya. Moga-moga kita mendapatkan ridho dan maunah dari Allah dalam ngaji kitab Maqasidur Riayah Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Dan ini masih bicara tentang bagaimana agar kita tidak riya di dalam beramal dan beribadah. Al-afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.